melalui doa, melalui pujian, dan melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Kita akan bersama-sama angkat satu pujian dengan apa akan kubalas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau nyatakan bersama-sama hanya dengan menyembah dan memuji Dia. Bapa yang
tetap dengan penuh sukacita mau menghadap Engkau, mau memuji Engkau dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah setiap apa yang kami lakukan pada hari ini menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Kami rindu untuk kami terus bersekutu bersama-sama. Dan biarlah Engkau Allah yang akan bekerja di dalam hati kami masing-masing, berbicara, menegur, menguatkan, dan bahkan membangun kami untuk kami menjadi manusia-manusia, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini di tangan kuasa-Mu, dan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur karena Allah sudah menebus kita, karena Yesus Kristus telah mati bagi kita. Maka mari kita bersuka cita dan kita nyatakan bahwa sejak kita menerima Yesus, ada perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Sejak menerima Yesus, kita akan pujikan pujian ini. Kita akan terus bersuka cita di hadiratnya. Kita akan nyatakan bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, yang rela mengorbankan dirinya melalui anak yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib. Sungguh Bapak-bapak, kita mau nyatakan itu bersama-sama.
Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita akan persiapkan hati kita bersama-sama. Kita menyatakan hanya Tuhan harapan kita satu-satunya. Allah harapan. Kita mau berdoa bersama-sama untuk gereja kita, untuk lembaga-lembaga baptis dan bangsa dan negara kita yang kita kasihi dalam menghadapi COVID-19. Biarlah Tuhan bekerja secara luar biasa, memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Dan kita taruh harapan kita hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ku tak mampu
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekalipun kita bertemu jarak jauh dan kita tidak ada di dalam satu gedung, tetapi kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dan saat ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini berjudul Hidup Menurut Salib Kristus. 2 Korintus pasal 4 ayat 1-15. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bacakan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1-15. Rasul Paulus mengatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Itu dalam ayat yang ke-10. Dengan kata lain, setiap hari hidup menurut salib Kristus atau memikul salib Kristus itu harus terjadi di kepada kita. Dengan demikian, salib adalah sesuatu yang tidak terhindarkan bagi setiap pengikut Kristus sejati. Salib adalah tiket yang harus kita bayar untuk memasuki wilayah kemuridan Kristus. Itu adalah satu konsekuensi iman kepada Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, di tengah-tengah merembaknya virus corona atau dikatakan virus COVID-19, kita mungkin merasa takut, kita mungkin merasa gentar menghadapi setiap hal yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin kita menjadi takut untuk menyentuh sesuatu barang, kita takut untuk berhubungan, untuk bersalaman dan lain sebagainya. Tetapi memang pemerintah sudah menyatakan itu bagi kita semua. Sehingga mari kita juga membantu atau menolong agar virus ini tidak merebak semakin besar. Tetapi kita bisa
menahannya dan bisa menghancurkannya. Mungkin orang berkata, kenapa orang Kristen menjadi takut? Tapi kita bisa lihat bahwa penyertaan Allah yang luar biasa. Penyertaan Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Pada bagian awal ini mari kita melihat, memang begitu banyak halangan, begitu banyak rintangan ketika kita hidup di dalam Kristus. Ada salib yang harus kita pikul. Tapi virus ini bukan salib dalam hidup kita. Virus ini wabah yang harus kita kendalikan. Sekarang apa yang menjadi salib kita? Sekarang kita begitu sulit untuk bersekutu bersama-sama. Sekarang kita berjauhan, tapi kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Kasih Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, kita boleh saja berkata, saya tidak perlu memikul salib. Ya, saya mau menjadi orang Kristen yang biasa saja. Orang Kristen yang pokoknya datang ke gereja, pulang, selesai. Orang bebas untuk memilih, untuk tidak mengikut salib jika memang dia menghendakinya. Tetapi konsekuensinya kita cuma berada di luar pagar kemuridan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah hidup dalam keselamatannya. Kita hanya sekedar mencicipi apa yang Tuhan berikan. Pokoknya aman. Tetapi kita tidak pernah mengabdi. Satu sisi saya katakan bahwa orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, dia seharusnya mengabdi kepada Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan anugerah Allah yang diberikan kepada kita, orang-orang percaya. Kita tidak mengeluarkan dana, kita tidak mengeluarkan tenaga apapun. Tetapi satu hal, kita orang yang tidak layak, dilayakkan Allah untuk kita boleh ada bersama-sama dengan Dia kelak di surga nanti. Itulah anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kembali saya katakan, kalau kita disuruh untuk memilih, tentu kita akan memilih memikul salib tentunya. Sebab kita tidak hidup di luar keselamatan Tuhan. Tapi mungkin kita bertanya, apa sih konkretnya bila dikatakan senantiasa memikul salib dan mengenakan salib Kristus? Bukan berarti kita pakai kalung salib, bukan. Ya. Apa maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya saya katakan kita harus menyangkal diri kita, menguasai diri kita, untuk menahan diri kita supaya kita tidak terbelenggu dengan dosa yang sering kali kita lakukan. Berdasarkan perikop hari ini, kita akan melihat ada 5 konsekuensi salib dalam kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus. Kelima konsekuensi ini dapat menjadi pelajaran iman bagi warga gereja untuk hidup menurut salib Kristus. Dan kelima hal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidup dalam salib membuat Paulus tidak mudah tawar hati atau cepat patah hati di dalam pelayanan. Coba kita perhatikan ayat yang pertama, 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Artinya, salib membuat seseorang tahan banting dalam menghadapi segala tantangan apapun itu. Termasuk saya katakan menghadapi tantangan ketika kita harus menghadapi COVID-19. Salah satu tantangan. Sebab begitu banyak yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Kita berkorban, tidak beribadah bersama-sama. Kita beribadah di rumah masing-masing. Tapi tentunya ada maksud Tuhan. Kalau kita perhatikan bagaimana kisah para rasul 2 ayat 41 sampai 47, jemaat yang mula-mula mereka beribadah di rumah-rumah dan mereka bersekutu dan mereka dengan tekun belajar firman Tuhan. Tuhan mau kita juga kembali seperti itu. Dan satu saat kita akan kembali bersama-sama beribadah. Itu satu keindahan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, yang kedua, hidup dalam salib membuat Paulus berusaha hidup sekudus dan setulus mungkin agar tidak menjadi bahan celaan orang sehingga mempermalukan Allah. Coba perhatikan ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah.
Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, hidup penuh salib artinya hidup tidak mengumbar nafsu apapun itu. Ya, seringkali kita tidak bisa menahan diri. Namun saat ini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus berusaha untuk mengendalikan dirinya dengan hawa-hawa nafsu yang seringkali mengganggu kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, hidup dalam salib membuat Paulus sadar bahwa di mana-mana ia berada, apapun yang dia lakukan dan apapun yang dia katakan, ia mempertaruhkan nama Kristus. Ayat 5 dan ayat 6, ya. Ayat 5 dan 6 dikatakan dengan jelas, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Inilah hidup menurut salib, berarti hidup dengan cermat dan dalam kesadaran yang tinggi. Hidup kita tidak menjadi abu-abu, hitam ya hitam, putih ya putih. Tidak ada yang namanya abu-abu. Kita hidup di dalam kebenaran. Dan selanjutnya yang keempat, hidup dalam salib membuat Paulus lebih menyadari betapa lemah dan terbatasnya dia. Tetapi dalam kelemahannya dia mengalami betapa luar biasanya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri. Perhatikan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 mengatakan dengan jelas ya kepada kita semua. Ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Salib membuatnya rendah hati, bukan rendah diri, dan yakin dengan sungguh akan pertolongan Tuhan. Itulah yang dialami Rasul Paulus. Dikatakan harta yang kami miliki, ya, ada di dalam bejana tanah liat. Artinya apa sih? Tanah liat itu satu tempat yang rentan, mudah pecah, sehingga betul-betul kita harus pelihara sedemikian rupa, ya, sehingga kita bukan bermegah, bukan ada di tempat yang luar biasa, tetapi ada di sebuah tempat yang begitu rapuh, ya. Tetapi sungguh ini membuat Rasul Paulus menjadi rendah hati, ya. Dia sungguh mengalami bagaimana pertolongan Tuhan karena perlindungannya. Dan yang terakhir bagian kelima, hidup dalam salib tidak menghindarkan Paulus dari kesusahan dan tantangan hidup, tetapi ia tidak membiarkan tantangan dan kesusahan itu menguasai dan mengalahkannya. Ini cukup panjang ayat 8-11, yang artinya dikatakan salib membuat mereka terus hidup dalam Yesus. Menuruti salib berarti membiarkan Yesus berkuasa di dalam tubuh yang fana ini. Menuruti salib berarti membiarkan Yesus berkuasa di dalam tubuh ini. Artinya apa? Kristus tinggal dalam hidup kita, berkuasa atas kehidupan kita. Kita percaya Allah yang mengatur semuanya, Allah yang memimpin kita, Allah yang menuntun dan memberikan perlindungan bagi kita. Sehingga sungguh kita bisa melihat hidup menurut salib Kristus merupakan anugerah. Tidak setiap orang bisa mengalaminya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam keadaan terjepit sekalipun, dalam keadaan kita menderita sekalipun, Allah ada bersama-sama dengan kita. Karena Kristus tinggal dalam hidup kita. Dalam menghadapi situasi dan kondisi negara kita saat ini, kota kita saat ini, dengan merembaknya virus COVID-19, mari kita tetap bertahan, mari kita tetap berjuang, mari kita berserah terus penuh kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada perlindungan, dan di dalam Tuhan
sungguh nyata kasih dan kuasa-Nya bagi kita. Setiap anak-anak Tuhan yang mau menurut salib Kristus, saya percaya memperoleh kekuatan yang luar biasa. Saya percaya kita dapat kekuatan dan topangan dari Tuhan yang senantiasa hari lepas hari memberikan kekuatan bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kita. Rasul Paulus di dalam kehidupannya, dia begitu banyak salib yang harus dipikul. Seberapa banyak salib yang harus kita pikul. Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong dan memimpin kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Apalagi di tengah-tengah situasi yang saat ini sedang terjadi. Kita menghadapi virus COVID-19 yang tidak tenang, namun seringkali itu membahayakan dalam kehidupan kita. Namun mari kita berfokus, Tuhan, aku minta Tuhan yang menolong, memimpin, menyertai, melindungi kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang tinggal dalam hidup kami, yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Buat pagi ini kami datang di hadapan Tuhan. Mari kita serukan bersama. Aku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Haleluya Yesus.
Yang pertama, Bapak Saudara, untuk ibadah tanggal 22 dan 29 Maret ini akan dialihkan ke rumah masing-masing yang dipandu oleh gereja, mungkin dengan menggunakan YouTube live streaming. Ini akan diadakan setiap jam 8. Jadi minggu depan tanggal 29 pun akan dilaksanakan jam 8. Yang kedua, persembahan dan persepuluhan dilakukan melalui transfer bank. Ya, silakan saudara bisa melihat dari WhatsApp saudara supaya tidak salah. Ada nomor rekening yang sudah tertera. Rekening BCA atas nama Ibu Hosana dan Ibu Nuriani. Atau saudara jika tidak memungkinkan untuk transfer, saudara bisa melakukannya untuk dikumpulkan, dimasukkan ke dalam amplop yang nantinya akan diserahkan ke gereja. Dan gereja sudah menyiapkan kotak atau kantong persembahan dan saudara bisa menghubungi saudara Leni. Yang kedua, sekolah minggu pada tanggal 22 dan 29 Maret 2020 juga dihimbau untuk belajar di rumah masing-masing dan mengikuti arahan dari guru sekolah minggu sesuai kelasnya. Yang ketiga, persekutuan jam doa Rabu tanggal 25 Maret akan dialihkan untuk berdoa di rumah masing-masing. Dengan pokok doa akan di-share melalui media sosial. Dan keempat, kegiatan-kegiatan lain seperti PA untuk sementara diliburkan, atau jika memungkinkan kita bisa menggunakan media yang lain. Dan untuk latihan-latihan seperti latihan Paskah, latihan untuk ibadah bisa diminimalisasikan. Ini bisa berkoordinasi dengan seksi tata ibadah, yaitu Bapak Andri Plastio. Dan yang terakhir, kegiatan di atas tanggal 31 Maret 2020 akan ditinjau ulang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Demikian untuk pengumuman. Jika kita bisa lihat juga mungkin ada petugas untuk minggu depan, silakan sudah bisa berkoordinasi supaya kita juga bisa melakukan ibadah meskipun jarak jauh. Dan yang terakhir saudara, yang berulang tahun dalam minggu ini adalah Ibu Murni yang berulang tahun pada tanggal 22 Maret. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Terima kasih. Inilah pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah, sekalipun kami tidak bertemu muka, namun kami berjauhan, tapi kami percaya kasih Tuhan yang mempersatukan kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Dan di akhir ibadah kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, baik kami sebagai pengusaha, pekerja, pelajar, mahasiswa, dan juga ibu rumah tangga, biarlah berkat-berkat Tuhan yang melingkupi kehidupan kami. Dan saat kami menyelesaikan ibadah saat pagi ini, biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Selamat siang, Tuhan Yesus